Halo kawan pajak, selamat siang. Kembali lagi di Tech Live episode 135. Nah, sebelum kita mulai, mohon nih dibantu kawan pajak untuk men-selling kegiatan kita pada hari ini ya. Di Tech Live kan ada selling gitu ya. Untuk kemudian disebarluaskan kepada teman, sahabat, pasangan gitu ya. Biar nanti yang membutuhkan informasi perpajakan terkait e-faktur 4.0 bisa bergabung dan mendengarkan sama-sama terkait pembahasan di materi Tax Live episode 135 ini. Ya, ayo kawan pajak. Dan juga boleh nih saya menyapa-nyapa kawan pajak lainnya. Boleh di komen di kolom chat gitu ya. Dari mana nih kawan pajak asalnya, dan bisa juga menyapa teman pajak lainnya gitu ya. Jadi tetap semangat nih kawan pajak untuk mengikuti Tax Live episode 135. Oke, kita sudah mulai ya kawan pajak ya, sudah bergabung 672. Nah, semoga kawan pajak yang sudah bergabung stay tune gitu ya, tetap di sini. Timnas Inggris kalah kembali pulang. Timnas Spanyol angkat piala. Hai kawan pajak, selamat siang. Semoga selalu sehat dan menyala abangku, ya kan? Baik kawan pajak, hari ini saya adalah Septi Karina kembali hadir di Tax Live episode 135. Sudah lama ya tak berjumpa kawan pajak. Semoga kegiatan kita nih Tax Live hari ini memberikan manfaat bagi kawan pajak semua. Dan hari ini terkait dengan tema spesial di siang hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama Mas Mahfud ya. Selamat siang Mas Mahfud. Selamat siang Mbak. Ya, beliau adalah pegawai dari Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Pusat Ditjen Pajak. Nah, apa kabar Mas Mahfud? Tadi udah sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang silakan Mas Mahfud bisa menyapa kawan pajak dan juga mungkin keluarga, teman, bahkan fans Mas Mahfud. Silahkan. Fans ya? Iya. Baik, selamat siang kawan pajak, dan mungkin ada yang kenal saya, teman-teman. Dan semoga istri saya juga menonton. Ya, udah dikasih linknya belum Mas Udah. Mahfud? Oh, aman ya, mungkin bisa mengajak tetangga-tetangganya nih berarti istrinya ya. Jadi semuanya semoga dalam keadaan sehat ya Mas Amin, Mahfud. Ya baik, alhamdulillah ya. Dan ini memang terkait dengan pembahasan e-faktur versi 4.0 ini memang sudah ditunggu-tunggu kawan pajak Mas Mahfud. Karena memang antusias nih, karena sudah ada di feed-nya di Dijen Pajak RI di Instagramnya. Udah spill nanti tanggal 20 Juli ya Betul, Mas Mahfud. Nah, terkait hal itu makanya kita mengambil tema terkait e-faktur versi 4.0 ini. Jadi kawan pajak nih, sekilas dulu ya terkait e-faktur. E-faktur adalah elektronik faktur pajak yang memang dibuat oleh wajib pajak dengan aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Pajak. Yang kemudian nanti ada juga di situ tanda tangan elektronik dan hasilnya nanti ada QR code-nya. Betul. Jadi memang faktur pajak ini diusahakan gitu ya, dilaksanakan untuk mencegah penyalahgunaan faktur pajak. Baik faktur pajak fiktif maupun faktur pajak ganda. Nah, oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak senantiasa menyempurnakan aplikasi e-faktur agar semakin mengikuti regulasi dan tentu saja memudahkan wajib pajak. Oleh karena itu, kita akan mulai ya, Mas Mahfud, pembahasannya. Sebenarnya apa sih Mas Mahfud yang menjadi latar belakang nih akhirnya ada e-faktur versi 4.0 ini? Iya Mbak, terima kasih. Sebetulnya hal yang pertama kali mendasari gitu ya, boleh dikatakan sebagai dasar hukum implementasi penerapan NPWP 16 ya, atau NIK menjadi NPWP 16 bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi adalah Undang-Undang CIKA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Oke, kemudian ada juga Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dan yang terbaru lagi ada PMK 112 Tahun 2022 yang juga sudah diperbaharui dengan PMK 136 Tahun 2023 yang pada prinsipnya per 1 Juli 2024 idealnya semua aplikasi milik DJP sudah menggunakan
NPWP 16 atau NIK sebagai identitas perpajakan. Ya, ini izin Mas Mahfud mungkin nanti bisa volume suaranya bisa lebih dikencangkan karena siap. ini banyak yang chat nih ya. Terima kasih ya kawan pajak yang sudah memberikan respon. Nanti insya Allah kita akan meningkatkan volume suaranya biar semakin jelas di kawan pajak gitu. Jadi memang intinya ini untuk mengakomodir gitu ya, terkait betul. dengan peraturan Menteri Keuangan. Dan juga tentu saja terkait dengan NIK menjadi NPWP, sehingga tentu saja aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Pajak RI harus tetap mengakomodir hal tersebut. Nah, jadi lanjut nih Mas Mahfud, terkait poin-poin perubahan apa saja sih yang ada di e-faktur 4.0 ini? Iya, kembali lagi kepada yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi pada prinsipnya di aplikasi e-faktur 4.0 ini perubahan-perubahan yang ada yaitu pada semua inputan, mulai dari faktur keluaran, faktur masukan, retur atas faktur keluaran, retur atas faktur masukan, serta dokumen lain pajak keluaran, dokumen lain pajak masukan, dan retur-returnya itu pada bagian identitas itu bisa diinputkan NPWP 15, NPWP 16, dan NIK. Jadi NIK ini juga digunakan khususnya bagi wajib pajak yang sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP maupun yang belum melakukan pemadanan NIK. Jadi tetap dapat di-upload fakturnya atau dokumen lainnya, seperti itu. Ya, ini mungkin sudah mulai jelas ya kawan pajak ya, volumenya Mas Mahfud sudah amankah? Nanti berikan respon kembali ya, karena sudah ditingkatkan dengan Mas Mahfud. Bahkan ada yang bilang nih Mas Mahfud, ya minum dulu Mas Mahfud, tenang Mas Mahfud udah kasih minum sebelum live ya, aman-aman. Ini memang sudah karakter ya. Jadi tetap harus semangat ini biar tambah kenceng suaranya. Jadi terkait tadi ya, memang poin-poinnya itu nanti ada bisa memasukkan NIK 15 NPWP 15 digit, NPWP 16 digit, dan juga dengan NIK gitu ya. Jadi tidak menghilangkan inputan NPWP 15. Jadi tetap ada buat NPWP yang 15 digit. Nah, mungkin timbul nih kekhawatiran dari kawan pajak ya Mas Mahfud, nanti ketika sudah beralih nih ke 4.0, inputan tadi yang kawan pajak sudah lakukan di e-faktur 3.2 ini apakah hilang atau tidak nih Mas Mahfud? Jadi inputan faktur-faktur dan dokumen lain sampai retur-returnya yang telah diinputkan di aplikasi e-faktur 3.2 tidak akan hilang meskipun nantinya akan diupdate ke versi berikutnya, itu versi 4.0. Ya. Kalau dia sudah diupload ya sudah, itu aman, gak ada masalah. Nah, kalau belum diupload, ketika wajib pajak melakukan update ke versi 4.0, wajib pajak cukup menggunakan aplikasi 4.0 untuk mengupload dokumen atau faktur-faktur yang sudah diinput dengan aplikasi e-faktur 3.2 gitu. Jadi bahkan skema impor pun Mbak itu tidak diubah sama sekali. Jadi untuk wajib pajak tidak perlu khawatir gitu ya. Jadi memang didesain sedemikian rupa agar di wajib pajak tidak terlalu banyak perubahan. Ya. Baik, terima kasih. Dan Mas Mahfud dan kawan pajak sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan di kolom chat gitu ya, yang sudah dijawab juga nih sama kita, sama penyuluh kantor pusat. Namanya apa ya kemarin tuh kita namanya? Tax Army, ya sampai lupa saya ya namanya Tax Army. Jadi kita penyuluh kantor pusat ini namanya Tax Army, yang memang bersama-sama ketika ada Tax Live, kita live, ada juga yang menjawab di balik layar. Tadi ada Hatu Thank You, Elvi Rahmi, Mas Yoki, Mas Lintang, Mas Bima, Mas Angga, banyak semuanya ya. Baik, kita mungkin lihat dulu ya di kolom pertanyaan, di kolom chat nih, biar kawan pajaknya juga merasa saya udah nulis pertanyaan, masa nggak diberikan kesempatan. Nah, ini yang paling banyak nih Mas Mahfud gitu ya. Mungkin agak naik dulu sebentar yang Julistia, yang naik ke atas ya, terus ke atas lagi ya, terus masih. Ya, ini pertanyaan dari KJ Aksesoris gitu ya. Izin tanya, jika lawan transaksi wajib pajak luar negeri, bagaimana pembuatan faktur pajaknya?
apakah bisa menggunakan NPWP 0000 atau dengan digunggung? Ya, makasih katanya. Sama-sama makasih juga atas pertanyaannya. Silakan Mas Mahfud. Oke, jadi untuk faktur pajak yang pembelinya atau lawan transaksinya adalah subjek pajak luar negeri, Ya. baik itu orang pribadi atau badan hukum, tetap dapat dibuatkan faktur pajaknya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Pada identitas, kolom identitas, nanti bisa diinputkan NPWP 000 sebanyak 15 digit atau 16 digit, tidak ada masalah. Kemudian pada bagian paspor, jika dia subjek pajak luar negerinya adalah orang pribadi, bisa diinputkan nomor paspornya di situ dan tidak dilakukan validasi, gitu ya. Mungkin berbeda kalau di IREK kan ada validasi ke imigrasi gitu ya. Tapi kalau di e-faktur tidak ada validasinya. Nah, kalau di subjek pajaknya badan hukum, pada bagian nomor paspor ini bisa dikosongkan. Jadi tidak ada masalah seperti itu. Nah, kaitan dengan faktur pajak eceran ya kalau memang si pembelinya merupakan konsumen akhir ya maka tidak ada masalah untuk dilakukan apa ya istilahnya ya. Tidak perlu dibuatkan faktur pajak tapi nanti masukannya ke poin yang digunggung dengan catatan pembelinya adalah konsumen akhir. Itu pun tidak semua jenis transaksi yang dibolehkan untuk dibuatkan faktur pajak digunggung gitu Mbak. Ya, jadi cukup jelas ya kawan pajak, dan mungkin juga kita ngasih tahu dulu nih Mas Mahfud. Jadi tanggal 20 Juli itu ada masa henti dulu ya, downtime dari jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam. Nah, jadi ini nanti kawan pajak yang menggunakan e-faktur ditahan dulu gitu ya Mas Mahfud ya. Jangan dulu digunakan, nanti setelah jam 7 malam baru nanti kawan pajak bisa menginstal aplikasi faktur pajak 4.0. Nah, mungkin terkait dengan hal ini, bagaimana sih cara backup data wajib pajak biar aman nih Mas Mahfud sebelum nanti masa downtime ini? Sebetulnya dari teman-teman humas gitu ya, itu sudah membuatkan semacam buku panduan ya. Ini orangnya di sini Mas Angga. Oh, jadi ada di situ sudah sangat detail bagaimana cara membackup database, kemudian bagaimana cara memindahkan database-nya ini dari folder aplikasi e-faktur yang lama ke folder aplikasi e-faktur yang baru gitu ya. Nah, sederhananya di dalam folder e-faktur itu sebetulnya database e-faktur hanya berada di folder DB. Nah, selain itu juga sebetulnya ada yang namanya folder backup, tetapi itu tujuannya dapat digunakan memang kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya database yang ada folder DB rusak gitu ya, maka wajib pajak dapat menggunakan folder DB yang sudah di backup di folder backup gitu. Nah, cara memindahkannya ya sebetulnya hanya mengcopy folder DB-nya yang ada pada folder e-faktur yang 3.2 Mbak. Kemudian di paste atau ditempel ke folder e-faktur yang terbaru yang versi 4.0. Seperti itu saja gitu. Jadi kawan pajak cukup tadi ya memindahkan database yang di faktur pajak 3.2 ke database yang folder 4.0. Sekian dan terima kasih ya. Berarti sebenarnya gampang dan mudah. Sekian, tapi hanya dipastikan ya ketika nanti melakukan melakukan pemindahan datanya, pastikan sudah jelas, sudah lengkap gitu ya Mas Mahfud ya. Kalau masalah kelengkapan data yang ada pada database itu sekali lagi diserahkan kepada wajib pajaknya Mbak. Jadi pada prinsipnya wajib pajak yang ingin beralih menggunakan e-faktur 4.0 pada tanggal 20 nanti itu cukup memindahkan aja database-nya, tapi jangan di-cut, sekali lagi jangan di-cut tapi di-copy saja gitu ya, agar wajib pajak tetap memiliki backup yang ada di folder e-faktur 3.2. Nah, ini cukup penting ya kawan pajak ya. Kemudian apa saja sih langkah-langkah awal nanti ketika pasca update nih kawan pajak mesti ngapain lagi nih Mas Mahfud? Nah, karena ada beberapa informasi yang ditambahkan baik itu di dashboard e-faktur ya, dashboard e-faktur dan profil PKP, maka setelah dilakukan
update ke versi 4.0, kemudian ketika dijalankan kan biasa ada yang muter-muter Mbak. Ya. Nah itu sebetulnya proses membackup, kemudian mengupdate versi database-nya supaya sama dengan versi aplikasi yaitu 4.0. Nah setelah terbuka aplikasinya, seperti biasa wajib pajak melakukan login dan pertama kali harus mengakses menu manajemen upload, kemudian ada submenu yang namanya profil PKP. Nah, di situ diklik di situ, kemudian lakukan sinkronisasi profil PKP. Jadi nanti otomatis akan mengambil informasi NPWP 16 dan NIT KU-nya. Dengan catatan yang melakukan hal tersebut adalah PKP yang NPWP-nya 000, baru lengkap. Kalau dia PKP cabang yang tidak melakukan pemusatan, pada saat melakukan sinkronisasi yang didapatkan hanya informasi NIT KU, Mbak. Jadi NPWP 16-nya tetap kosong. Tapi tidak perlu khawatir karena memang untuk NPWP cabang atau PKP cabang yang tidak melakukan pemusatan sebetulnya memang tidak lagi dikenal NPWP atau tidak memiliki NPWP 16. Jadi hanya memiliki NPWP 15 dan NIT KU saja. Ya, betul. Jadi kawan pajak ya, itu sudah cukup jelas nih dijelaskan oleh Mas Mahfud. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan kawan pajak ya Mas Mahfud dari Maradi Wijaya. Nah, mata saya agak kesini karena layarnya di sini ya kawan pajak. Untuk faktur pajak yang sudah diupload menggunakan faktur 3.2, apakah harus diupload ulang dan dikirimkan kembali lagi ke pembelinya gitu? Oke. Ini juga termasuk banyak nih Mbak yang nanya bertanya. Ya, betul. Terima kasih lah Mas Mala Wijaya yang mewakili. Pada khawatir gitu. Bahkan ada yang nanya, apakah nantinya faktur yang terbit ya faktur 3.2 ini tidak valid, tidak sah, itu tetap sah dan tidak akan hilang. Tidak perlu juga dibuat penggantian. Jadi ya sudah seperti itu aja. Hanya saja nanti kalau dilakukan pencetakan ulang akan muncul informasi tambahan. Jadi nanti di faktur keluaran juga akan ada penyesuaian Mbak, penyesuaian tampilan. Termasuk juga pada retur masukan akan ada penyesuaian tampilan. Akan ketambahan informasi berupa NPWP 16, kemudian NIT KU-nya. Baik di sisi penjual maupun di sisi pembeli pada bagian identitas. Jadi udah otomatis ketika nanti dilakukan cetakan ulang, sudah otomatis ada perubahan gitu ya, penyempurnaan terkait NPWP 16 digit dan NIT KU-nya. Gitu. Perbedaannya adalah kalau diuploadnya sebelum e-faktur 4.0, data NIT KU dan NPWP 16-nya itu masih dash atau strip, gitu. Jadi tidak terisi. Jadi kalau yang terisi, yang diuploadnya menggunakan e-faktur 4.0. Gitu. Ya baik, cukup jelas ya kawan pajak. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari Diahanida_27. Untuk data-data lawan transaksi yang tadinya 15 digit, ketika e-faktur update, berarti NPWP lawan transaksi otomatis ke 16 digit juga enggak ya? Gitu. Oke, iya. Pertanyaannya bagus-bagus sekali kawan pajak ya, terima kasih. Saya juga mewakili semua kawan pajak yang lainnya nih. Saya juga nggak nyangka kok pertanyaan ada yang sampai kayak gini gitu ya. Detil sampai detil gitu. Iya, kalau untuk dokumen referensi lawan transaksi sendiri Mbak, itu tidak otomatis terupdate. Jadi kalau misalnya dirasa perlu untuk menyesuaikan dari NPWP 15 ke NPWP 16, ya berarti harus dilakukan penyesuaian secara mandiri oleh wajib pajak gitu. Tapi kalau seandainya mau pakai NPWP 15 pun juga nggak ada masalah gitu. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut ya dari Wonwoo Cinggu. Nah ini mungkin penggemar drama Korea juga ya kayaknya ya. Untuk pembuatan faktur pajak setelah tanggal 20 setelah update 4.0, apakah masih bisa menggunakan 15 digit? Tadi sih sebenarnya udah terjawab ya, bisa. Karena saya mau menyelaraskan faktur masa Juli dengan 15 digit semua. Karena kan kita sudah buat nih 15 digit gitu. Masih bisa ya jawabannya? Bisa. Jadi memang di faktur pajak 4.0 ini mengakomodir tadi ya NPWP 15 digit, NPWP 16 digit dan juga NIK-nya gitu. Dan mungkin sebagai informasi tambahan Mbak, kenapa juga masih ada NPWP 15 ya karena memang penerapan NPWP 16 juga belum sepenuhnya gitu ya diimplementasikan di DJP gitu ya. Nah, selain itu teknologi public infrastructure yang diterapkan pada sertifikat elektronik itu masih menggunakan 15 digit. Jadi sehingga
Di sisi wajib pajak pun ya tidak ada masalah kalau seandainya menginputkan identitas lawan transaksinya menggunakan NPWP 15 digit seperti itu. Ya, baik. Jadi memang, nah ini saya juga mau nanya dari ini kayak kolom chat ya. Mungkin saya akan pilih dulu nih. Yang atasnya ini juga belum kayaknya sepertinya. Yang atasnya ini ada, di atasnya ada pertanyaan terkait juga. Jadi kapan sih, jadi masihkah tadi ketika sudah bolehkah kalau misalnya bukan subjek pajak luar negeri nih Mas Mahfud, masihkah boleh menggunakan nomor faktur 000 ini? Iya. Saya bingung jawabnya nih. Ya. Oke, pada prinsipnya begini, kalau dia merupakan atau pembelinya itu merupakan subjek pajak dalam negeri, ya, baik itu orang pribadi atau badan hukum, gitu. Kalau orang pribadi khususnya saja, maka selayaknya sudah menggunakan identitas yang dikenal secara luas, yaitu apa? NIK. Gitu. Syukur-syukur NIK-nya juga sudah dipadankan atau NIK-nya sudah diaktifasi menjadi NPWP. Kalaupun belum diaktifasi, ya dari aplikasi e-faktur nanti akan melakukan pengecekan atau validasi langsung ke Dukcapil. Mungkin sebagai informasi juga, sempat juga ada yang bertanya, kalau NIK-nya tidak valid nih, kalau NIK tidak valid, setahu saya hanya satu kemungkinan yang membuat NIK-nya tidak valid. Dua ya. Yang pertama belum sinkronisasi. Kalau belum sinkron dari Dukcapil lokal atau Dukcapil daerah gitu ya, maka harus datang nih ke Dukcapil daerahnya untuk melakukan konfirmasi seperti itu agar datanya segera diupload. Atau yang kedua, biasanya yang dihapus NIK-nya kalau sudah meninggal begitu Mbak. Jadi dua kemungkinan itu aja. Pertama belum sinkron, yang kedua sudah meninggal. Seperti itu. Tadi juga di kolom chat di awal-awal banyak yang bilang nih belum pemadanan. Nah mungkin kedepannya juga sembari kita bahas ya, semuanya harus lakukan pemadanan. Langsung aja buka di menu profilnya, kemudian masukkan NIK, kemudian divalidasi. Dan semudah itu, karena memang nanti kedepannya kita harus mendukung satu data untuk Indonesia. Baik, kita balik lagi aja ke pertanyaan kolom chat ya Bapak Ibu yang tadi yang dua di atas belum saya tanyakan. Nah ini dari ya salah sudah dari ini aja Cenaulik ya. Nah ini nggak apa-apa ya Mas, aman ya kita tanyain ya Pak, jika OP orang pribadi sebelumnya belum punya NPWP dan belum juga lakukan pemadanan NIK jadi NPWP, apakah NIK dari orang pribadi tersebut bisa diupload ke dalam e-faktur? Ya, jawabannya bisa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi selama data NIK-nya itu valid gitu ya, dan ada di Dukcapil, seharusnya ketika diupload fakturnya menggunakan NIK tadi itu akan sukses. Tetapi perlu yang menjadi perhatian Mbak, yang divalidasi tidak hanya NIK nantinya, tetapi juga nama. Nah terkadang nama yang ada pada cetakan IKTP bisa saja berbeda dengan data yang ada pada sistem Dukcapil. Meskipun tidak banyak, tetapi kalau perbandingannya seluruh Indonesia yang jadi banyak gitu ya, mungkin ada ribuan seperti itu. Tapi dari sisi wajib pajak sendiri harus kita lihat juga berapa kira-kira persentase yang NIK-nya tidak valid ketika diinputkan. Karena di aplikasi yang lain selain e-faktur ya, seperti di e-bukpot misalnya, itu sudah diterapkan sebelum e-faktur 4.0 ini. Gitu. Jadi ini kawan pajak yang baru bergabung sudah 23 menit tadi bersama Mas Mahfud membahas terkait e-faktur pajak versi 4.0. Nah mungkin bagi yang ketinggalan, nanti insya Allah ini ada di listnya di Dijen Pajak RI, kawan pajak bisa membuka kembali historinya dan mendengarkan kembali percakapan kita terkait materi ini gitu ya, e-faktur pajak 4.0. Dan terima kasih juga nih kawan pajak yang sudah bergabung ya, sudah 1.200-an, dan alhamdulillah semoga tetap bertahan dan yang informasi-informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Jadi intinya kita sampaikan kembali sekilas-sekilas yang pembahasan tadi ya Mas Mahfud. Jadi memang ketika menggunakan e-faktur pajak versi 4.0 ini, insya Allah data-data yang tersimpan di 3.2 akan otomatis tersimpan dan tidak akan hilang. Ketika nanti e-faktur pajak versi 4.0 ini bisa mengakomodir NPWP 15 digit, NPWP 16 digit, dan juga NIK.
Nah ini jadi apalagi nih yang bisa kita tanyakan oleh kepada Mas Mahfud nih kawan pajak, semuanya sudah bisa ya, sudah ditanyakan. Intinya adalah ketika misalnya kawan pajak mengalami kesulitan ketika mengunduh aplikasi 4.0 ini, bisa bertanya langsung gitu ya ke call center kami gitu yang pajak 1500 ataupun di pajak.go.id itu di kolom kanan bawahnya yang paling bawah ada tanya Fiska, itu juga bisa ditanyakan gitu. Kemudian yang saya ingin tanyakan nih, langkah-langkah untuk tanggal 20. Nah, ini kan sudah sekarang 20 di hari Sabtu ya Mas Mahfud gitu ya. Sebenarnya di 2 hari lagi. Nah, itu apa saja nih yang harus tadi kan sudah disiapkan oleh wajib pajak. Nah, langkah-langkah kembali kita jelaskan kembali kepada wajib pajak. Iya, yang pertama sih wajib pajak juga perlu menyiapkan mental gitu ya. Menyiapkan mental ya perlu juga bercanda. Tetap menyala. Ya, intinya jangan buru-buru juga menggunakan aplikasi e-faktur 4.0. Jadi pada prinsipnya lakukan backup terlebih dahulu terhadap database-nya. Backup ini bisa folder DB-nya itu bisa dikompres misalnya menjadi zip, RAR atau 7zip, kemudian di-upload atau diletakkan di tempat yang lain gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa tetap bisa menggunakan backup-nya itu untuk di-update ulang di aplikasi e-faktur 4.0. Paling seperti itu aja sih. Fokus utamanya itu. Iya, dan jangan nanti pas tanggal 20 Juli itu dari jam 9 pagi, jam 7 malam, mohon wajib pajak menunda dulu gitu ya. Menunda proses upload. Iya, betul, menunda proses upload karena lagi ada masa downtime atau masa henti aplikasi e-faktur pajak untuk update ke 4.0 gitu ya. Baik, kawan pajak, masih ada 3 menit lagi nih Mas Mahfud gitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga langkah-langkah dan semoga nanti juga Pak kawan pajak bisa lebih memahami terkait 4.0. Siapkan mental, jangan takut dulu gitu ya, karena memang ini untuk menyempurnakan aplikasi e-faktur gitu ya, untuk mengakomodir NPWP 15 digit, NPWP 16 digit dan juga NIK gitu ya. Jadi tetap bisa menggunakan NPWP 15 digit gitu. Baik, kawan pajak, sekian saja nih pembincangan kita terkait e-faktur pajak 4.0 ini. Semoga memberikan manfaat untuk kawan pajak. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa ditanyakan di kolom mana Mas Mahfud? Di kolom di Twitternya ada klik pajak King Pajak gitu. Di sana ada untuk pertanyaan-pertanyaan, bisa ditanyakan di sana juga. Nah, ini juga mungkin yang paling penting juga Mas Mahfud, ketika kita nanti di tanggal 20 Juli itu gitu ya, kawan pajak ini benar-benar harus jangan melakukan apapun juga gitu ya. Iya, selama proses downtime-nya berlangsung gitu. Jadi bukannya sekarang nggak boleh upload, bukan, tapi nanti tanggal 20 dari jam 9 sampai jam 7 malam jangan sampai melakukan start uploader dan mengupload data, karena pasti akan reject juga. Iya. Gitu. Jadi pastikan dulu diselesaikan sekarang, kemudian nanti ketika sudah di-update gitu ya aplikasi 4.0-nya, kemudian barulah melaksanakan kewajiban perpajakannya, bikin faktur, kemudian juga sistem pajak masukan, kemudian pajak keluarannya dilaksanakan dengan secara baik gitu ya. Karena nanti ketika sudah update ke versi 4.0, maka e-faktur 3.2 ini akan dinonaktifkan, tidak dapat lagi digunakan untuk mengupload faktur. Tapi bisa dibuka untuk melihat data-data aja boleh. Dengan catatan sebelum menggunakan aplikasi yang lama nanti ya, internetnya harus dimatikan terlebih dahulu supaya aplikasi yang lama dapat dibuka untuk melihat data-data yang lama gitu. Nah, ini juga penting tadi ya, kita belum dapat informasinya. Jika memang tidak bisa lagi digunakan gitu ya untuk penguploadan, hanya bisa melihat data-data yang sudah masuk ke sana. Ini penting banget kawan pajak. Jadi memang sudah kita benar-benar menuju aplikasi faktur pajak 4.0 ini gitu. Baik, sudah cukup waktunya nih, sudah setengah jam bersama. Mohon maaf ya kawan pajak jika banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan. Tadi juga sudah ada poin-poin pentingnya yang sudah disampaikan oleh Mas Mahfud. Kita intinya tadi kawan pajak memang memastikan agar harus update gitu ya informasi perpajakan, dan memang di akun Instagram Dijen Pajak RI pun sudah ada feed-nya yang berisi informasi terkait apa aja yang harus disiapkan, kemudian juga langkah-langkah keamanan untuk wajib pajak segera nanti melakukan update di aplikasi e-faktur 4.0 ini. Baik, kawan pajak, terima kasih atas kehadirannya. Semoga senantiasa sehat
dan memberikan kebahagiaan bagi lingkungan sekitarnya. Dan kami adalah serta Mas Mahfud izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN kuat, Indonesia sejahtera.